Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara merakit mesin Yamaha Mio sampai mesin hidup. Langsung saja kita proses perakitan. Pertama-tama kita kasih pelumasan di bagian crankcase, kemudian di bagian poros engkol untuk bagian big end, kemudian bearing-bearingnya kita kasih pelumasan. Nah oke, dan kondisi stang piston masih bagus. Langsung kita rakit bagian rantai timing ya. Kemudian tinggal kita pasang bagian poros engkolnya, usahakan harus lurus seperti ini sambil kita goyang-goyang sampai masuk. Kemudian rantai keteng dimasukkan. Nah kita putar seperti ini, poros engkol, center dan lurus. Kita bersihkan permukaan ataupun bidang yang mau kita kasih lem. Kemudian di sini saya menggunakan lem sealer dari Tribon. Nah kita kasih lem di bagian crankcase sebelah kiri saja, jadi nggak perlu dua-duanya. Kemudian pasang pin dowel ataupun bos center. Nah ada 2 biji. Ini sangat penting sekali untuk center crank as. Kemudian pasang bagian crankcase sebelah kanan. Kita masukkan, tekan sampai masuk. Tinggal sediakan baut-bautnya. Baut-bautnya ada yang 3 macam ya. Ada yang sedang, pendek, ada yang panjang. Jadi harus dipilah ya teman-teman, sekitaran 1 jari ya, 1 cm untuk tinggi bautnya. Kalau misalkan mendam berarti kependekan, kalau terlalu tinggi berarti kepanjangan. Kemudian tinggal kita kencangkan secara merata dulu, secara merata dan silang dan secukupnya saja. Kalau menggunakan kunci torsi di angka 15 Nm. Sebelum lanjut ke videonya, saya mau kasih tahu dulu untuk alamat bengkel. Teman-teman bisa cek di bagian tentang FB, dan jangan lupa dukung channel YouTube ya, Belajar Mekanik dari Nol, yang videonya 1000 lebih. Kalau yang bukan 1000 lebih itu bukan channel asli saya. Oke, langsung ke videonya. Setelah kencang semuanya, tinggal kita putar bagian poros engkolnya. Harus enteng, jangan sampai seret ya. Kemudian bersihkan sisa-sisa lemnya mumpung lagi basah. Kemudian pasang pompa oli, gigi pompa oli. Kemudian ada packingnya ya, packingnya tipis banget. Oke, kita pasang dan jangan sampai terbalik. Kalau misalkan terbalik nantinya nggak bisa terpasang juga, pasti bisa ya, benar. Kemudian pasang bautnya obeng plus ya. Kita kencangkan menggunakan obeng ketok PH2. Kita kencangkan secukupnya saja. Kurang lebih 4-5 pukulan saja ya, itu udah kencang banget ya teman-teman. Kemudian tinggal kita pasang bagian tutupnya. Di bawahnya ada packingnya nggak rusak. Di tutupnya itu ada semacam seal, dan seal crank asnya saya ganti ya karena ada rembesan. Untuk seal yang sebelumnya sekalian dibongkar. Kemudian di baut yang ini nih, nah kita kasih lem ya supaya tidak terjadi rembesan oli ya teman-teman. Nah kemudian bautnya ada yang panjang 2, kemudian ada yang pendek. Kita kencangkan saja secara merata dan secukupnya. Oke, setelah itu tinggal kita putar lagi poros engkolnya, dipastikan enteng. Nah seperti ini ya teman-teman, udah bagus ini. Kemudian pasang bagian spool ya, lilitan spool. Kabelnya kita masukkan dulu, pulser kita pasangkan. Dan untuk kabel-kabelnya dikondisikan ya, harus pas pada jalurnya dan dipaskan. Kemudian pasang bautnya. Untuk dudukan pulser ada semacam plat ya, penahan kabel, kita pasangkan juga. Kemudian untuk bautnya menggunakan baut plus ya, menggunakan obeng ketok PH3. Kemudian untuk di bagian spoolnya, bautnya itu baut L, menggunakan baut L5. Kemudian tinggal kita kencangkan saja secara merata ya dan secukupnya. Udah paham ya teman-teman sampai di sini? Mudah banget kan cara rakitnya. Yang penting kita teliti ya, teliti dan alatnya itu tersedia. Oke, setelah kencang di bagian spool, tinggal kita kencangkan baut pulser ya, menggunakan obeng ketok. Tinggal kita pasang bagian magnet, spin magnet ada di bagian poros engkol. Kemudian pasang ring, pasang mur 17, kita kencangkan secukupnya saja. Nah oke, kita putar-putar lagi. Setelah itu tinggal kita pasang bagian kipas. Untuk kipasnya bebas, sembarang saja. Kemudian bautnya khusus yang pendek, jangan terlalu kepanjangan. Kalau misalkan kepanjangan nanti dia bakalan merusak lilitan spool ya. Tinggal kencangkan saja secukupnya, kita putar udah lancar. Kita pasang bagian standar 2.
Dan tadi untuk as standarnya itu macet, udah saya kerik ini di bagian asnya. Kemudian saat pembongkaran saya gunakan mesin ataupun alat press, jadinya sangat mudah sekali. Nah sekarang udah lancar ya. Nah tinggal kita masukkan seperti ini dari bawah. Kemudian ada ring, kemudian spiknya kita pasangkan. Jadi tadi saya tidak menggunakan metode pukul-pukul, saya press langsung karena mesinnya dibongkar. Kemudian pasang per standar 2-nya. Nah kita gunakan obeng ataupun kunci L seperti ini, udah terpasang. Baut oli tinggal kita kencangkan, oli kita masukkan, kemudian cek olinya keluar atau tidak. Nah udah bagus ya, tinggal pasang bagian piston. Nah pen piston masukkan, kemudian speed penguncinya kita pasangkan. Kemudian diperhatikan untuk ring piston, ring olinya harus menyilang, jangan sampai sejajar ataupun terlalu dekat. Kemudian pasang bos ataupun pin dowel atas dan bawah ya. Untuk blok piston kasih pelumasan. Kemudian langsung pasang packing. Packing di sini saya menggunakan dari Puboru. Kemudian pasang blok piston. Nah kita masukkan dulu di antara celahnya dulu ya. Celahnya harus masuk dulu. Kemudian punggungnya tinggal kita tekan menggunakan kuku. Jadi jangan punggungnya dulu, nantinya susah, harus dari celahnya dulu ya, supaya lebih mudah. Nah yang satu udah masuk, tinggal yang kedua. Nah setelah masuk semua tinggal kita goyang-goyang dan tekan, dorong. Kemudian rantai keteng kita dorong juga, bukan dorong, kita tarik ya. Oke, kemudian tinggal kita putar. Harus lancar seperti ini. Kemudian kita posisikan piston berada di titik mati atas, bisa kita lihat garisnya di bagian magnet. Kemudian bos senternya di blok piston ada satu, di blok head ada satu. Pasang lidah tensioner bawah, packingnya kita pasangkan. Kemudian blok headnya langsung kita pasangkan. Nah kemudian sediakan ring tembaga 2 biji, kemudian ring plat 2 biji. Nah ring tembaganya di atas ya, karena itu baut jalur oli. Dan yang di bawah ini si bloknya kan bolong ya, jadi harus pakai ring tembaga supaya tidak terjadi kebocoran. Nah kalau yang lainnya itu ring plat ya, ring besi. Kemudian tinggal kita pasang baut yang pinggirnya, kita kencangkan langsung ya, secara merata dan silang. Nah di sini saya menggunakan kunci torsi, saya torsi di angka 24,5 Nm ataupun 25 Nm. Dan untuk baut yang pinggirnya itu 15 Nm. Setelah kencang semuanya tinggal kita putar ya, penekan lidah tensionernya ke arah kanan sampai mengunci. Kemudian tinggal kita pasang bagian gigi sintrik, noken as di posisi bebas ataupun posisi top. Kemudian piston sudah berada di titik mati atas, bisa kita lihat dari lubang busi, bisa juga dari magnet ataupun garis magnet. Nah kita pasangkan seperti ini masih kurang top ya, kita geser lagi bagian rantainya. Nah seperti ini. Kemudian paskan di bagian dudukan noken asnya harus pas. Nah ini udah pas, tinggal kita pasangkan ring yang besar ini, kemudian bautnya. Kemudian jangan dulu dikencangkan, kita setel di bagian penekannya, harus langsung menyetel dulu ya. Nah setelah menyetel seperti ini tinggal kita kencangkan, ini udah posisi top ya. Kita kencangkan secukupnya saja, jangan terlalu kencang takut patah ya. Kemudian pasang tutupnya, boleh dikasih lem ya karena di sini rawan rembes, kasih lem boleh. Lem sealer ya, tribon. Kemudian baut L kita pasangkan. Kemudian tinggal kita proses penyetelan celah klep ya. Kita kendorkan menggunakan kunci 8 ataupun kunci khusus. Nah saya setel yang in itu di angka 0,09, jadi 0,10 itu agak seret ya, jadinya 0,09. Sedangkan yang X saya setel di angka 0,12 ya, 0,12 ataupun 0,13, jadi 0,15 itu agak seret. Nah seperti ini supaya lebih enteng dan enak saja ya. Oke, kemudian saya di sini menggunakan alatnya alat khusus ya, bisa menggunakan kunci ring pas 8 ataupun kunci ring 8. Oke, kita putar-putar lagi. Setelah diputar seperti ini tinggal kita cek lagi celahnya ya, jangan sampai berubah. Oke, dan ini pun sudah selesai proses penyetelan, tinggal kita pasang tutup yang bawah, kemudian
kencangkan menggunakan kunci 24. Setelah itu tinggal kita cek oli. Kita buka ya dari baut yang ini nih, baut 10. Kemudian kita putar di bagian kipas menggunakan impact. Kita lihat olinya udah naik ya. Nah, udah naik ke atas. Dan untuk olinya menggunakan oli Piccoli warna merah ya, merahnya merah pekat. Tinggal kita kencangkan, kemudian tutup klep, langsung kita pasangkan. Kemudian bagian cover ataupun tutup mesin, kemudian ini karet karburator udah saya pasangkan, dinamo udah saya pasangkan, motor sudah hidup. Nah, jadi begitulah teman-teman untuk tutorialnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.